Selamat sore jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi jemaat sekalian yang berbakti dari rumah masing-masing. Kami juga mengucapkan selamat bergabung dan selamat berbakti untuk Bapak, Ibu, atau saudara-saudari di berbagai tempat yang mengikuti kebaktian kami, kebaktian WPC Bukrik Jemaat Berbahasa Indonesia secara online ini. Kebaktian ini dibuat secara rekaman karena mengikuti aturan dari pemerintah Australia. Jemaat, kita akan mulai kebaktian kita pada sore hari ini. Saya akan mengawali dengan ayat pendahuluan yang diambil dari Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23. Demikian bunyinya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jemaat, kiranya ayat ini mengingatkan kita ketika kita menghadapi krisis COVID-19 ini, mungkin banyak dari kita menjadi takut, menjadi khawatir, dan akhirnya menjadi stres. Biarlah ayat ini mengingatkan kita tidak memfokuskan pikiran kita kepada kekhawatiran kita, tetapi kita bisa memusatkan, mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan saja. Kita bisa berharap hanya kepadanya saja, karena kita tahu bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis. Kasih setia Tuhan tak akan berkesudahan. Biarlah ketika kita mengingat akan kasih-Nya yang sudah dicurahkan, kasih-Nya yang sudah diberikan kepada kita di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ini terus bisa memberikan kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan ataupun juga kesusahan-kesusahan dalam kehidupan kita. Jemaat, saya ingin mengajak jemaat untuk memuji akan kasih Tuhan yang tiada berkesudahan ini dengan lagu yang berjudul Besar Setiamu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagu Great is Thy Faithfulness, lalu akan dilanjutkan dengan berbahasa Indonesianya Besar Setiamu. Stop.
Fotum dan salam. Adapun pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Allah yang setia sampai selamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk doa pembukaan dan akan dilanjutkan dengan doa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh merasakan akan kasih yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami ucap syukur untuk kasih-Mu yang besar, yang terutama sudah Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus, yang sudah rela mati di atas kayu salib berkorban untuk kami, sehingga kami bisa lepas dari kehidupan belenggu dosa. Ya Tuhan, kami ingin mengucap syukur, mengucapkan terima kasih kami untuk anugerah keselamatan yang Kau curahkan buat kami. Ya Tuhan, kami mohon ampun pada hari ini, kami seringkali khawatir dalam menghadapi hidup ini ya Tuhan. Ampuni kami karena kekhawatiran kami justru membuat kami lupa akan kasih-Mu dan hanya bersandar hanya pada kemampuan kami sendiri. Kami bersandar pada hal-hal duniawi, kami bersandar hanya pada harta, pekerjaan, ataupun juga hal-hal lainnya ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mensadarkan kami pada hari ini, biarlah kami seharusnya hanya mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Biarlah pada hari ini kami boleh disadarkan kembali bahwa hal-hal duniawi bisa hilang, bisa lenyap begitu saja. Tetapi kasih Yesus yang sudah terbukti di atas kayu salib, kasih Yesus yang terbukti setia tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pada hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, kami boleh juga mohon ampun akan kesalahan dan dosa-dosa kami yang telah kami perbuat. Biarlah darah Kristus menyucikan kami, biarlah Engkau terus menyertai dan memimpin kami dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga ingin menaikkan doa kami untuk negara-negara di seluruh dunia ini yang saat ini sedang mengalami krisis akibat virus corona. Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong mereka, memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin untuk mereka bisa mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk mengatasi krisis ini. Tuhan, kami berdoa khususnya untuk negara Indonesia dalam menghadapi krisis virus corona ini. Kami berdoa kiranya Engkau juga menolong Bapak Presiden Jokowi juga beserta aparat pemerintahannya untuk mereka diberi kebijaksanaan dan kemampuan dalam menangani krisis dari virus corona ini. Kami juga berdoa biarlah Engkau juga yang menolong mereka dalam mengambil keputusan untuk menangani juga dampak-dampak dari krisis ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara Australia di mana kami tinggal pada saat ini. Tuhan, kami ucap syukur untuk keadaan yang sudah semakin membaik di negara ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang terus menolong pemerintahan Australia ini untuk bisa mengambil keputusan yang tepat untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dan waktu yang tepat untuk juga bisa membawa negara dan rakyat Australia ini kembali ke kehidupan yang normal. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para jemaat-Mu yang mungkin terkena dampak dari krisis COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa mungkin di antara mereka ada yang kehilangan pekerjaan atau harus ditutup bisnisnya atau juga menghadapi tekanan-tekanan dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong mereka, Engkau memberikan kekuatan pada mereka dan memberikan jalan keluar buat mereka. Biarlah mereka boleh terus merasakan tangan-Mu yang terus menopang dan memimpin mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk para orang tua yang bekerja di rumah, khususnya untuk para ibu, di mana mereka harus bekerja di rumah sambil mengurus anak-anak dan juga membimbing anak-anak melakukan pekerjaan-pekerjaan sekolah. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, kebijaksanaan, kesabaran, agar mereka tetap bisa dengan sukacita melakukan pekerjaan dan tugas-tugas mereka. Engkau juga berkati agar hubungan di antara keluarga bisa boleh terus terjalin dengan baik di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di WPC ini. Biarlah ketika kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lainnya secara fisik, tetapi biarlah persekutuan di antara kami tidak terputus, tetapi kami boleh terus bisa saling memberi perhatian, saling mengasihi, dan juga biarlah kami boleh saling melayani, sehingga pelayanan di antara kami tidak
pudar tetapi boleh semakin berkobar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah mulai menaikkan doa-doa kami juga ingin menyerahkan ibadah kami pada hari ini dalam tangan-Mu, ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah Engkau juga pimpin kebaktian kami pada hari ini, Engkau memberkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Erik. Engkau memberkati juga Pak Johan yang akan membawa Cidentok. Kami serahkan semua tangan-Mu, biarlah kebenaran firman Tuhan yang diuraikan akan memberikan kekuatan dan penghiburan dan penuntun bagi jemaat-Mu yang mendengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat, sekarang kita akan mendengarkan Cidentok. Kami undang anak-anak untuk bisa berkonsentrasi, untuk bisa mendengar Cidentok ini yang akan dibawakan oleh Bapak Johan. Waktu dan tempat kami persilakan. Hello, good afternoon kids. How are you doing at home? I hope all of you are well, healthy, and be ready to hear God's word. Today we will learn about one of the most boldest story in the early church. We like to know what is the secret for the disciples to do bold things for God. What was the most bold action or sport have you done recently? Maybe this one? You probably just tried skiing last winter. I found skiing is the most difficult sport for me. Maybe this one. Rock climbing. If you are scared of height, this activity may be not for you. This is pretty scary. You need to take a lesson to be able to do this kind of sport. Maybe those two pictures are not for you because you are too young. Maybe this one. Yes, you just did it recently. You can ride two-wheel bike now without the help of your mom or dad. That is a very good achievement. You managed to drive out the fear. You just tried again and again until you got it. So, what was your secret to be able to do this kind of sport? This week, we will look at the coming of the Holy Spirit and the impact it had on Peter and the other disciples as they began to spread the good news of Jesus. Before Jesus ascended into heaven, he told his disciples to wait in Jerusalem for the promise of Holy Spirit. Here is the story. Early on the day of Pentecost, 120 followers of Jesus gathered to pray. Suddenly, a sound like a mighty wind roared through the room and filled the whole house. Then tongues of fire settled on them. In that holy moment, Jesus' followers were filled with the Holy Spirit. They started to speak in languages they didn't know before. Jerusalem was crowded for the feast. When people hear the sound, they come running. We have to see for ourselves what is happening with Jesus' followers. The people find the disciple and listen. It's true, we hear them speaking in our own languages. Even those of us from far away, from Egypt or Rome or Arabia, we hear them speaking about God's wonder. They've been drinking too much wine, that's all it is. People who drunk do not suddenly speak in foreign languages. Peter speaks out for all the disciples. We are not drunk. We are filled with the Holy Spirit as the prophet Joel predicted. You crucified Jesus, the chosen one of God. But God raised him from the dead and we are witnesses to his resurrection.
Peter's word cut deep into the heart of the people. They remember how they had demanded Jesus' crucifixion only weeks earlier. Stop your sinning ways. Be baptized in the name of Jesus. Then you will receive God's Holy Spirit for yourself. So, the secret for the disciple to do bold things for God was because they had granted with the power of Holy Spirit. Jesus promised us that He will be with us all the time, and we can have His presence in the Holy Spirit. That is the Bible story for today. At this time, you maybe need to stay at home, or you may be worried of getting sick. The Bible story told us that we have the power of the Holy Spirit who give us strength, who give us courage, and also love and self-discipline. You may know someone who are alone and worry right now. You can try to contact him or her. Ask how he is doing. Tell your best joke to cheer him up. And most importantly, pray for him. Tell him about Jesus who died and rose again from the dead is now grant us with the Holy Spirit. For you personally, keep reading your Bible every day and pray to God. Pray together with your family. Pray not only during meal time, but make a special time for God. God loves you, and He really cares for you. Remember, in every situation, stay calm, because we know that we are with Jesus and the Holy Spirit is in us. Now we have come to the memory verse for today. For the Spirit God gave us does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline. 2 Timothy 1 verse 7. You got that? Let me repeat one more time. For the Spirit God gave us does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline. 2 Timothy 1 verse 7. Let us pray now. Dear God, thank you for the death and resurrection of Jesus Christ, our Lord and Savior. We also want to thank you for your Holy Spirit who is now in us. We may be in fear before, but now we understand that the power of the Holy Spirit who can change your disciples also can change us too. Please help us to love one another, to pray for one another, and even to make contact with our friends who may need to know about Jesus. Dear Lord, we pray and we ask this in the name of Christ Jesus. Amen. That's the end of Children Talks for today. I hope you understand about the Bible lesson for today. And together, we can do bold things for God. God bless you, and we'll see you again next Sunday. Goodbye now. Terima kasih untuk Pak Johan yang sudah membawakan Children Talk. Jemaat, sekarang kita akan menyiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk bisa bernyanyi, memuji Tuhan dengan lagu Semua Baik. Biarlah ketika kita menyanyikan lagu ini, kita bisa mengingat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya adalah dalam rencananya. Tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan orang yang percaya. Semua sudah ada dalam rencana dan dalam rancangannya untuk kebaikan kita bagi anak-anaknya. Mari jemaat, kita bisa bangkit berdiri, kita pujikan lagu Semua Baik.
Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik di Perth atau di tempat-tempat lain, selamat sore. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah berbagai krisis yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini, kami datang di hadapan-Mu, memuji, menyembah, dan berharap kepada-Mu. Tuhan Allah kami yang hidup, berkuasa dan berdaulat. Saat ini kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus berkenan memimpin dan menerangi kami, sehingga umat-Mu yang mendengarkan dan hamba-Mu yang memberitakan boleh sama-sama disegarkan dan diberkati. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada sore ini kita akan membaca dan merenungkan bagian Alkitab yang terambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Kejadian adalah kitab pertama di Alkitab Anda. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Khotbah sore ini saya beri judul Tuhan berdaulat di tengah krisis. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Adapun Yakub, dia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya anak Bilha dan Silpa, kedua istri
ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel, nama lain dari Yakub, lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada seorang bayi yang lahir di tengah keluarga harmonis, bertumbuh bersama saudara sekandungnya, akur tanpa pertengkaran, sekolah dan kuliahnya lancar, lalu mendapat kerja yang bagus dan mendapat jodoh yang sepadan. Mereka menikah dan mendapat anak, semua tanpa ada masalah yang berarti. Anak-anaknya juga lulus mendapat kerja dan jodoh yang baik. Dia dan istrinya tetap sehat, bahagia, dan berkecukupan sampai masa tua mereka. Apakah itu atau sebagian dari itu adalah gambaran dari hidup Anda? Hidup tanpa masalah atau krisis, baik dalam kesehatan, keuangan, pekerjaan, atau bisnis, ataupun dalam relasi dengan orang lain. Kalau betul begitu, berbahagialah Anda, karena Anda termasuk satu dari sedikit orang yang boleh mengalaminya. Kebanyakan orang atau keluarga tidak lepas daripada krisis. Selama lockdown ini, saya mendengar banyak orang yang mengeluh karena mereka harus terus-menerus pagi, siang, sore, malam ada bersama keluarga atau pasangan hidupnya. Stres. Apakah keluhan ini merupakan tanda tentang adanya krisis dalam keluarga itu? Bukankah seharusnya kita berbahagia bisa berada bersama orang-orang yang kita kasihi? Kehidupan keluarga Yakub juga tidak lepas dari krisis. Yusuf bertumbuh di tengah keluarga yang terdiri dari 11 kakak, 1 adik, 1 ayah, dan 3 ibu. Tetapi bukan ibu kandungnya. Rahel sudah meninggal saat melahirkan Benyamin, adiknya. Dalam keluarga besar seperti itu, maka krisis sangat mudah terjadi. Yakub dan keluarga adalah umat yang dipilih Allah,
Tuhan berjanji untuk memberkati mereka dan menjadikan mereka berkat bagi semua kaum dan bangsa di bumi. Tetapi dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 11 kita melihat bahwa krisis juga terjadi di keluarga Yakub itu. Maka saya menyimpulkan bahwa inti berita perikop ini adalah Tuhan yang berdaulat kadang mengizinkan krisis terjadi juga di keluarga umatnya. Maka pertanyaannya, kapan atau pada saat apa saja Tuhan mengizinkan krisis terjadi? Kapan atau pada saat apa saja Tuhan mengizinkan krisis terjadi? Yang pertama dari bacaan kita perhatikan ayat 1 sampai 4. Tuhan mengizinkan krisis terjadi pada saat ada pilih kasih. Seorang ibu supaya adil dan tidak pilih kasih sengaja membelikan kue ulang tahun yang persis sama dengan yang dia belikan bagi adik anak bungsunya yang berulang tahun sebelumnya. Karena dia ingat adik sangat senang sekali dan suka kue itu. Tapi begitu dia bawa pulang, kakak anak sulungnya yang berulang tahun hari itu membuka kue ulang tahun itu, dia bukan gembira tapi dia langsung lari masuk ke kamarnya dan menangis. Sang ibu menjadi bingung. Lalu dia menyusul ke kamar, duduk di sisi kakak dan menanyakan. Sambil menangis terisak, kakak berkata, "Kakak benci kepada adik dan ibu karena ibu selalu lebih sayang kepada adik. Bahkan di hari ulang tahun kakak yang dibelikan adalah kue coklat kesukaan adik." Memang susah untuk menjadi orang tua yang adil dan tidak pilih kasih. Saya yakin tidak ada orang tua yang ingin anak-anaknya saling membenci. Tetapi yang sering terjadi tanpa disadari justru orang tua menebarkan bibit untuk itu, yaitu dengan melakukan pilih kasih. Perhatikan di ayat 3. Dicatat bahwa Yakub atau Israel lebih mengasihi Yusuf. Alasan yang dicatat adalah sebab Yusuf adalah anak yang lahir pada masa tuanya. Kalau itu alasannya, mengapa bukan Benyamin, adik Yusuf, yang lahir paling akhir? Banyak penafsir Alkitab berpendapat bahwa karena Yusuf adalah anak sulung dari Rahel, istri yang paling dikasihi Yakub. Yakub lebih mengasihi Yusuf. Hal itu dilihat dan diketahui oleh anak-anak yang lain. Apalagi setelah Yakub membuatkan bagi Yusuf jubah maha indah atau a robe of many color. Warna-warni yang pasti sangat mencolok mata. Tanpa disadari, dengan perbuatan pilih kasih itu, Yakub sedang menanam bibit iri hati dan benci di dalam diri anak-anaknya yang lain untuk benci terhadap Yusuf. Bahkan kemudian mereka pun bermaksud untuk membunuh Yusuf. Kita bisa lihat di Kejadian 37 ini ayatnya yang ke-20. Melalui hal ini, kita diingatkan agar jangan pilih kasih. Bila kita tidak ingin krisis terjadi, bukan hanya di tengah keluarga, pilih kasih di tengah tempat kerja dan lainnya juga akan menimbulkan krisis. Tuhan mengizinkan krisis terjadi bukan saja hanya pada saat ada pilih kasih, juga pada saat ada bicara tanpa
pikir panjang. Kita perhatikan ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Yusuf tahu apa yang baik dan yang jahat. Karena itu dia dapat menyampaikan kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya kepada Yakub. Maka seharusnya Yusuf juga tahu arti mimpinya. Karena saudara-saudaranya atau ayahnya, bahkan kita saja bisa mengerti artinya. Mimpi pertamanya adalah tentang berkas gandum miliknya disembah berkas gandum saudara-saudaranya. Berarti dia akan disembah oleh mereka. Dalam mimpi keduanya, dia disembah oleh matahari, bulan, dan 11 bintang. Jelas berarti dia akan disembah. Bukan hanya oleh 11 saudaranya, tetapi juga oleh ayah dan ibunya. Tuhan memang bisa berbicara melalui mimpi. Contoh mimpi Yakub tentang tangga ke surga di Kejadian pasal 28 ayat 12-15. Tetapi tidak semua, bahkan kebanyakan mimpi justru bukan firman atau nubuat dari Allah. Dan tidak kita temui bahwa Tuhan menyuruh Yusuf untuk menyampaikan mimpi itu sebagai nubuat atau janji firman-Nya. Memang mimpi pertama Yusuf itu ternyata digenapi, yaitu saudara-saudaranya datang ke Mesir dan menyembah Yusuf. Bahkan sampai 5 kali, dan juga karena gandum. Kita bisa lihat itu di pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 50. Tetapi tentang dia disembah oleh ayah dan ibunya dalam mimpi keduanya, coba periksa di Kejadian 46 ayat 29. Dikatakan di situ bahwa Yusuf yang datang ke tanah Goshen untuk menemui dan memeluk Yakub ayahnya. Penafsir Alkitab, Matthew Paul, berpendapat bahwa mimpi kedua itu pun digenapi, yaitu pada saat anak-anak Yakub yang lain itu datang menyembah Yusuf. Mereka datang menyembah adalah atas nama keluarga Yakub, berarti termasuk Yakub sebagai wakil dari keluarga Yakub. Terlepas dari segala perdebatan itu, dan juga mengenai apakah Yusuf tahu bahwa mimpinya itu dari Allah. Bila Yusuf bijaksana, seharusnya dia tidak menceritakan dulu mimpinya itu. Apalagi setelah tahu bahwa saudara-saudaranya makin membenci dia. Pada saat dia menceritakan mimpinya yang pertama itu. Bukankah lebih bijak kalau dia menahan terlebih dahulu, bukan menceritakannya, menyimpannya dalam hatinya, dan menantikan penggenapannya agar kebencian tidak makin jadi dan bisa dihindari. Bicara tanpa pikir panjang, tanpa memikirkan dampaknya, hanya akan menimbulkan kebencian dan sakit hati dari yang mendengar. Akhirnya juga menimbulkan penyesalan pada diri sendiri. Pada saat kita posting sesuatu di Facebook atau Instagram atau sosmed lainnya, misalnya foto-foto tentang diri kita, apa yang kita miliki, apa yang kita ketahui, apa yang kita lakukan, adakah kita mempertimbangkan dampaknya terlebih dahulu? Apalagi bila yang diposting atau di-forward, yang kebanyakan adalah di-forward bukan? Adalah sesuatu yang kita sendiri tidak tahu atau tidak pasti kebenarannya. Seperti kita menghamburkan tepung ke dalam angin. Kata-kata yang sudah dikeluarkan atau diucapkan tidak mungkin bisa kita tarik kembali. Seperti paku yang menancap di dalam balok kayu. Seandainya bisa kita cabut, lubang bekas paku itu tetap akan ada di situ.
Hal ini mengajarkan kepada kita agar jangan berkata tanpa pikir panjang, pertimbangkan terlebih dahulu dampaknya, agar jangan muncul masalah krisis kemelut yang kemudian kita sesali. Rasul Paulus mengajarkan satu prinsip untuk kita perhatikan saat kita bicara atau melakukan sesuatu. Roma 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar, pursue, make every effort, lakukan apa yang kita bisa, apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Krisis diizinkan Tuhan terjadi, bukan hanya pada saat ada pilih kasih, pada saat bicara tanpa pikir panjang, tapi juga kita pelajari dari ayat 4, 8, dan 11. Pada saat ada kebencian. Saudara-saudaranya merasa iri melihat Yusuf lebih dikasihi Yakub. Rasa iri itu berubah menjadi kebencian yang dinyatakan dengan tidak mau menyapa, tidak mau menegur adiknya dengan ramah lagi. Mereka menjadi makin benci saat Yusuf menceritakan tentang mimpinya. Bahwa mereka akan menyembah dia. Bahkan lebih lagi ayah dan ibu mereka juga akan menyembah Yusuf. Dosa cepat atau lambat akan mengembang seperti ragi pada roti. Dosa yang satu akan menimbulkan dosa yang lain yang lebih hebat lagi. Dari iri hati menjadi benci, dari benci menjadi makin benci, lalu mendorong mereka untuk membunuh Yusuf. Tuhan menggerakkan Ruben, si sulung, untuk mencegah mereka. Maka akhirnya Yusuf dimasukkan ke sumur kering, lalu dijual kepada orang Ismail, saudagar Midian. Yusuf dibawa ke Mesir dan dijual sebagai budak Potifar, kepala pengawal Firaun. Rasul Yohanes mengingatkan kita agar jangan membenci tapi kasihi saudaramu. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Ketika kita membaca dan merenungkan Kejadian 37 ayat 1 sampai 11 ini, tentang krisis yang diizinkan Tuhan terjadi dalam keluarga Yakub, kita hampir tidak dapat melihat bahwa mereka adalah keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang akan menjadi berkatnya untuk semua kaum dan bangsa di muka bumi, seperti janji firman-Nya. Janji firman-Nya sejak nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan juga kepada Yakub. Kita bisa lihat di Kejadian 12 ayat 23, Kejadian 28 ayat 4 dan 14. Tetapi Tuhan berdaulat untuk tetap menggenapi janji dan rencananya. Justru melalui krisis itu, maka Yusuf bisa sampai ke Mesir. Dan di situ Tuhan menuntun Yusuf menjadi penguasa Mesir sehingga dia bisa menyelamatkan keluarga Yakub dari kebinasaan karena bencana kelaparan. Bukan itu saja, bahkan juga bangsa-bangsa lain. Anda bisa periksa di Kejadian 41 ayat 57. Saya yakin saat ini pun Tuhan tetap berdaulat atas berbagai krisis yang muncul akibat COVID-19 ini. Baik yang sudah ataupun yang belum kita lihat atau kita sadari. Mari kita terus bersandar berharap hanya kepada Dia, Tuhan kita yang berdaulat. Penggenapan janji dan rencana Tuhan ini menunjuk kepada puncaknya, yaitu penggenapan janji dan rencana keselamatannya di dalam Yesus Kristus. Di mana Tuhan tidak pilih kasih. Semua yang berdosa akan dan pasti dihakimi dan binasa. Tapi syukur,
di dalam Yesus yang sudah mati menanggung dosa umatnya. Tanpa membedakan suku, bangsa, atau bahasa. Semua orang dipanggil untuk percaya dan berseru kepadanya. Dan mereka yang percaya dan berseru kepadanya akan diselamatkannya. Kita dipanggil juga untuk tanpa pilih kasih menyampaikan berita Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada semua bangsa. Tuhan Yesus mengingatkan agar kita menyampaikan berita Injil itu dengan bijak, agar Injil tidak ditolak hanya karena cara kita menyampaikan salah. Khususnya, jangan sekali-sekali kita melakukan itu dengan maksud untuk meninggikan diri. Tapi lakukan segala yang kita bisa untuk menolong mereka boleh menerima keselamatan di dalam Yesus itu. Kita juga harus siap dibenci atau ditolak oleh orang-orang itu. Karena dunia telah lebih dahulu membenci, bahkan menyalibkan dan membunuh Yesus. Tapi dia bangkit dan dia menang. Apapun krisis yang ada dalam hidup kita, dia adalah Allah, Tuhan yang berdaulat atas semua itu. Sudahkah Anda menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Agar engkau selamat dari krisis terbesar, yaitu maut, kematian kekal karena dosa. Bila kita sudah menerima Dia, mari kita menyampaikan berita Injil keselamatannya tanpa pilih kasih kepada semua orang yang Dia izinkan ada di sekitar kita. Lakukan itu dengan bijak, tanpa takut dibenci karena Injil itu. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat di atas segala krisis yang muncul karena kesalahan dan dosa kami. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang telah menderita dan mati menggantikan kami. Karena Engkau adalah Allah yang adil, yang menghukum orang berdosa, tapi Engkau juga Allah yang kasih, yang tidak pilih kasih, memanggil semua orang termasuk kami untuk menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa khusus bila ada di antara kami yang mau menerima anugerah keselamatan-Mu itu. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagi yang belum mau, kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu berkenan mengubah pikiran dan hati keras mereka. Sebagai umat-Mu, sertai dan mampukan kami untuk menyampaikan berita Injil keselamatan-Mu kepada semua orang, tanpa pilih kasih, dengan bijaksana, sehingga setiap orang yang mendengarnya boleh menerimanya. Jauhkan kami dari rasa takut dibenci karena Injil itu. Jauhkan kami dari mencari pujian atau meninggikan diri. Ampuni kalau kerap kami lupa bahwa Engkau adalah Tuhan, Allah yang hidup, berkuasa dan berdaulat atas segalanya, termasuk atas krisis yang kerap menghadang kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada hal-hal yang bisa Anda renungkan atau bicarakan. Apa saja krisis yang ada di dalam kehidupan Anda atau di dalam keluarga Anda? Adakah teguran atau ajakan dari pembacaan dan perenungan Kejadian 37 ayat 1-11 ini yang perlu Anda tindak lanjuti? Sebelum kita tutup akhiri ibadah minggu ini, saya persilahkan Bapak Joswali untuk mempersembahkan persembahan pujian dengan judul He Will Carry You. Dia akan bawa Anda melalui segala kesulitan dan krisis ini.
is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carry the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carry the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. He said, "Come unto me, all who are weary, and I will give you rest." There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. Oh, there is no storm too dark, God cannot calm it. And there is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carry the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. And if He carry the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. I know, my brother, I know, my sister, that He will carry you. Oh, yes, He will. He will carry you. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan mengakhiri ibadah minggu ini. Lanjutkanlah ibadah dan persekutuan saudara dengan Tuhan dan dengan sesama, terkhusus keluarga Anda dan dengan saudara-saudara seiman. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Warta jemaat pada hari ini, kami pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan jemaat selama beberapa minggu ini yang memberikan persembahan secara online. Kami mengundang jemaat dengan rasa sukacita
dan ucapan syukur bisa terus memberikan persembahan ini secara rutin lewat online banking. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan yang mungkin belum mengetahui detail dari bank gereja, bisa melihatnya di warta jemaat. Untuk kegiatan gereja pada minggu ini, kita akan mengadakan persekutuan doa dan pemahaman Alkitab pada hari Rabu 29 April pukul 7.15 malam. PDPA ini akan diadakan secara online lewat aplikasi Zoom. Dan tema dari pemahaman Alkitab pada kali ini adalah Christian Faith and COVID-19 yang akan dibawakan oleh Pendeta Paulus Surya. Bagi jemaat yang mau mengikuti PDPA ini, meeting ID dan password sudah dikirim melalui email. Ataupun juga jemaat dapat menghubungi Bapak Gustaf atau Bapak Yodi atau para elder dan deacon yang lain. Yang kedua, untuk persekutuan pemuda Faith akan juga diadakan secara online lewat Zoom pada hari Jumat tanggal 1 Mei pukul 7.15 malam. Kami mengundang juga untuk para pemuda untuk juga bisa mengikuti persekutuan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah mempersiapkan program kebaktian online ini sehingga juga bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini maupun juga minggu lalu. Biarlah Tuhan terus yang memberikan berkat kepada jemaat sekalian. Terima kasih jemaat, demikian warta pada hari ini. Sampai jumpa pada kebaktian minggu depan. Selamat sore, Tuhan berkati.